Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sedang kembali bertemu dengan saudara di hari ini melalui kanal YouTube HKBP Jambi dalam renungan harian. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi siraman rohani atau renungan harian bagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, tertulis di Matius pasal 24 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan isinya demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berjabat tangan dengan sesama adalah pertanda dari terbangunnya hubungan yang baik di antara sesama yang berjabat tangan tersebut. Atau berjabat tangan adalah simbol dari perdamaian atau tanda daripada saling menerima, saling melengkapi, saling memahami di dalam hubungan relasi di kehidupan sehari-hari. Saudaraku, di masa pandemi COVID-19 yang silam, dunia digemparkan dengan peristiwa atau kejadian yang menakutkan, yaitu dampak dari pandemi COVID-19 tersebut. Ada ketentuan di sana untuk menjaga kesehatan, maka dilarang untuk berdekatan, bahkan berjabat tangan, atau untuk bersentuhan tangan pun sangat dilarang. Dianjurkan untuk mengambil jarak dengan orang lain atau dengan dunia luar. Ada perubahan nilai-nilai hidup yang kita alami di situ. Keinginan untuk bersama-sama, untuk bercengkerama, seolah-olah tertunda atau terganggu karena ketentuan-ketentuan tersebut. Namun yang kita lihat di sana adalah munculnya, terjadinya rasa ketakutan yang lebih, yang menakutkan kita. Munculnya kecurigaan kita menularkan atau tertular penyakit yang menakutkan tersebut. Puji Tuhan, pengaruh akibat dari pandemi COVID-19 telah berakhir. Maka kita boleh kembali
bercengkrama, saling salam menyalami, dan boleh membangun relasi yang membangun hubungan dengan kedekatan. Maka dapat kita rasakan atau lihat bahwa hubungan berteman atau kasih yang selama ini agak terganggu karena peraturan tersebut, kok boleh kita gunakan untuk membujuk nyatakan kesediaan kita untuk saling menerima, saling melengkapi, dan saling menjauhkan diri dari rasa kecurigaan. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia yang kita diami, yang kita huni adalah dunia yang semakin tua dilihat dari sisi usia. Dan bukan hanya semakin tua, tetapi semakin dekat kepada akhir segalanya atau akhir zaman. Dan dunia yang kita diami ini semakin diperhadapkan dengan kecenderungan dipenuhi dengan ketakutan. Ada banyak ketakutan atau ada banyak hal-hal yang menakutkan kita. Untuk hal itulah saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, sebagai orang atau sebagai komunitas yang telah menerima kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu adalah memberikan ketenangan, adalah memberikan kesejukan, adalah memberikan sukacita bagi semua orang yang menerimanya. Maka dengan itu, dengan hidup di dalam Tuhan atau hidup kita didiami oleh Tuhan, maka kasih Tuhanlah yang sejatinya, yang sebenarnya menguasai, menggerakkan kehidupan kita, mengarahkan, menuntun pola pikir kita, pola pandang kita di kehidupan ini. Walaupun banyak ada masalah, walaupun ada perbedaan di antara sesama, tetapi jika Tuhan telah bekerja di dalam diri kita, maka kita di dalam perbedaan tersebut akan boleh memanfaatkan perbedaan tersebut menjadi kesempatan untuk saling menerima, saling melengkapi, karena kala itu adalah kasih. Oleh sebab itu, saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan di tengah-tengah kehidupan kita yang saya katakan tadi semakin diperhadapkan dengan aneka ragam yang mengkhawatirkan kita, namun sebagai orang percaya, marilah saling memotivasi, marilah saling memperhatikan, marilah saling menjalin hubungan yang baik berdasarkan kasih dari Tuhan, bukan berdasarkan hanya perasaan atau hanya melalui perhitungan logika atau rugi laba. Tetapi biarlah kita saling melengkapi, saling menerima, saling mengasihi berdasarkan kuat kuasa Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah bekerja dan telah menuntun kehidupan kita ke arah yang lebih pasti. Dan marilah kita dipenuhi atau hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Karena dengan terpenuhinya hati kita, hidup kita oleh kasih Tuhan, maka kita akan selalu berbuat yang terbaik. Maka kita akan semakin dipenuhi kasih. Maka sukacita kita, kedamaian di dalam kehidupan kita akan semakin boleh kita rasakan. Dan dengan kasih tersebut, kita akan dimampukan Tuhan. Bukan hanya untuk memiliki kesempatan, tetapi perhatian untuk membangun kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita. Oleh sebab itu, selamat untuk meraih keselamatan dari Tuhan, agar kita menjadi keselamatan atau yang menyelamatkan bagi dunia luar atau di sekitar kita. Karena itulah bagian daripada kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami sebagai umat pilihan-Mu. Tuhan telah berada di dalam hidup kami masing-masing. Kasih-Mu telah menggerakkan hati dan tenaga kami
dalam kehidupan ini untuk semakin mengasihi. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kesediaan kami masing-masing untuk semakin membangun relasi yang baik berdasarkan kasih-Mu. Maka sukacita di dalam kehidupan ini akan kami lihat dan rasakan, dan nama-Mu akan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Berangkatkan kami semua Tuhan, untuk melanjutkan tugas-tugas kami, dan menerima berkat-Mu di setiap langkah perjalanan hidup dan perjalanan pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Oras.